Tak patut ditiru, 11 oknum prajurit TNI menganiaya seorang warga di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Apa yang menjadi dasar aksi di luar nalar ke-11 orang itu? Berikut kisahnya dalam jejak kasus 11 oknum prajurit aniaya warga. Jusni dan temannya di situ merasa takut karena ditantang untuk memegang pistol tersebut, untuk mencabut pistol tersebut. Prajurit oknum TNI AD tega mengeroyok seorang pemuda bernama Jusni di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Tim Jejak Kasus akan menelusurinya. Tweetan akun milik @menteri konten ramai diunggah kembali oleh ribuan warga Twitter. Unggahan video CCTV ini sebelumnya telah dirilis lembaga Kontras pada 16 November lalu. Netizen pun riuh membahas kekerasan yang terpampang dalam video tweet tersebut. Diketahui, aksi pengeroyokan ini dilakukan oleh sekelompok pemuda pada seseorang di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sang pengunggah pun memberi catatan bahwa rekaman kamera pengawas ini terjadi pada Februari 2020 lalu dan menerangkan bahwa keributan itu melibatkan oknum TNI. Di Masjid Jamiatul Islam inilah Jusni, seorang pemuda berusia 24 tahun yang dikeroyok oleh 11 oknum prajurit TNI. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 9 Februari 2020 lalu. Aksi pengeroyokan tersebut viral setelah rekaman kamera CCTV tersebar di media sosial. Dan inilah merupakan kamera pengintai atau CCTV yang dimiliki oleh Masjid Jamiatul Islam dan berhasil merekam aksi pengeroyokan pada Minggu pagi hari itu. Dan seperti inilah pemirsa kondisi di sekitar TKP yang memang ramai hanya pada hari kerja, yakni pada hari Senin hingga hari Jumat. Dan berdasarkan keterangan warga sekitar, kejadian tersebut terjadi di Minggu pagi yang memang terkenal sepi. Akan tetapi, warga sekitar ada yang mengetahui dan mendengar adanya peristiwa keributan di pagi hari itu. Dugaan saya semula adalah maling gitu. Nah kemudian salah satu yang ikut mukul itu kelihatan saya keluar, dia minta maaf, dia mohon maaf karena terjadi keroyokan di situ. Tapi karena saya takut akhirnya ditutup pintu itu. Pagi-pagi dengar motor ya, kayak orang tawuran gitu. Cuman saya nggak berani keluar karena apa? Udah rame gitu. Jadinya saya cuma denger doang, nggak nyaksiin. Takut mau nyaksiin juga kan, udah ribut begitu. Orang tersebut bukan warga kami di sini, gitu loh. Jadi dia mungkin orang luar entah dari mana, mungkin keributan di dalam, ini lari doang gitu. Pada saat kejadian pada Minggu 9 Februari 2020 lalu pun Pak RT juga tidak mendengar atau tidak melihat langsung ya Pak ya? Oh tidak, saya tidak melihat langsung. Kalau begitu saya keluar udah selesai. Jusni merupakan warga desa Kolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang baru tinggal di Jakarta sekitar 3 bulan. Pemuda 24 tahun ini memilih merantau ke ibu kota dengan harapan memiliki pekerjaan sebagai anak buah kapal di kemudian hari. Namun apa daya, impiannya untuk berlayar justru terenggut oleh aksi di luar nalar 11 oknum prajurit yang menganiayanya. Kami pun mencoba menghubungi Lasino, ayah Jusni yang berada di desa Kolowa, Sulawesi Tenggara. Pada saat ke Jakarta ini tinggal dengan siapa ya Pak ya? Sama anak-anak Selau di Jakarta, karena saya juga tidak tahu waktu kejadiannya. Sama-sama kosnya, sama-sama anak-anak Selau itu yang ikut kapal. Oh, sama anak-anak pelaut. Nah ini dikasih tahu nggak Pak sama Jusni tinggalnya di daerah mana atau mungkin tinggal di mes mana gitu Pak? Diceritain nggak Pak sama Jusni? Di Priok, Tanjung Priok, ada apa gitu, di dekatnya rumah sakit Koda. Dekat rumah sakit? Sekitar di situ, di dekatnya rumah sakit Koda, saya juga tidak tahu sebenarnya.
Oh, dekat rumah sakit Koja. Pak Lasino apakah punya kontak teman dekatnya Jusni yang tinggal di Jakarta, Pak? Saya tidak tahu juga Pak, karena saya namanya juga saya di sana itu hanya sebatas 2 hari saya pergi jemput itu almarhum Jusni. Memang saya tidak tahu jelas juga sama-sama teman-temannya di sana. Oke. Jadi pada saat ke Jakarta Jusni pamit ke Bapak ingin apa, Pak? Waktu saya kan dipanggil ke sana itu sudah di rumah sakit, dia sudah katanya sudah koma di rumah sakit. Sudah 2 hari dia ke rumah sakit waktu dia datang beritanya di kampung. Berarti pada saat itu Jusni setelah ketahuan ternyata dikeroyok oleh 11 oknum TNI, ini jenazahnya dikubur di kampung atau di Jakarta, Pak? Dikembalikan di sini, di kampung halaman. Kasus penganiayaan terhadap Jusni mendapat perhatian khusus lembaga Kontras pasca kejadian. Laporan soal Jusni disampaikan langsung oleh pihak keluarganya beberapa waktu lalu. Sayang, 1000 sayang, seharusnya 11 oknum prajurit itu tidak melakukan tindak anarkistis. Apalagi kejadian itu bukan berangkat dari permasalahan yang serius. Jusni ini sendiri sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah kafe di Jakarta, Jakarta Utara. Lalu ada oknum-oknum TNI yang bermain-main dengan senjata yang mereka pegang. Lalu pada akhirnya Jusni dan temannya di situ merasa takut karena ditantang untuk memegang pistol tersebut, untuk mencabut pistol tersebut. Tetapi karena Jusni takut, lalu Jusni melarikan diri. Nah, setelah Jusni melarikan diri, lalu Jusni dikejar oleh para oknum TNI ini tanpa dasar tertentu, mungkin karena adanya ketakutan untuk pengaduan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menyebabkan Jusni dikejar oleh para oknum militer ini gitu. Apa yang diungkapkan Kontras membuat kami penasaran. Berapa lama hukuman yang diputuskan dan dijalani oleh ke-11 prajurit TNI itu? Arogansi ke-11 oknum prajurit TNI itu seharusnya tidak hadir hanya karena masalah sepele. Kini, mau tidak mau, kegagahan mereka harus ditanggalkan karena status baru sebagai tersangka penganiayaan. Secara terbuka ya, dilaksanakan di Otmil 08 Jakarta ya. Nah, sementara ya putusannya itu ya 2 orang dipecat, tuntutan belum putusan, maaf. Tuntutannya 2 dipecat, kemudian yang 9 akan antara 1 sampai 2 tahun. Itu pengadilan secara terbuka. Jadi sidang terbuka silakan. Itu aja, kita sih itu di Angkatan Darat ya intinya. Itu. Tidak. 1 sampai 2 tahun.